secara Oke. online. Ini kejadiannya kapan, Mbak? Meninggalnya kapan? Dimintain uangnya kapan? Eh, Meninggalnya Mm-mm. berarti sudah 1 tahun lebih nih. Oh, 1 tahun lebih. Terus? Iya, sudah 1 tahun lebih. 2000 berarti 2022 ya untuk Iya. bulan Juli. Mm-mm. Ya. Nah, setelah itu saya karena saya juga bingung, saya juga nggak bisa bantu apa-apa, otomatis saya terus telepon call center BP2MI. Mm-mm. Saya berkeluh kesah, ya minta kebijaksanaan lah ya, karena almarhum juga di sana perpanjang kontrak mandiri, bukan ilegal. Mm-mm. Kita tidak adanya biaya tambahan. Oke. Nah, setelah itu dari jawaban BP2MI emang benar sih tidak ada biaya sama sekali. Mm-mm. Nah, kalau nanti kita minta biaya tambahan disuruh dicatat siapa namanya, dilaporkan kembali ke BP2MI Mm-mm. pusat seperti itu. Mm-mm. Nah, alhamdulillah setelah itu sih sampai rumah tidak diminta lagi. Oke. Yang awalnya dimintain 7 juta tadi gimana? Iya, akhirnya nggak diminta lagi. Itu jelas-jelas dari Cilacap yang minta, yang suruh menyiapkan gitu loh. Oke, oke, oke. Nah, yang suruh menyiapkan dana sekitar itu karena BP2MI katanya sudah tidak punya anggaran lagi. Mm-mm. Waktu itu juga kita ada PT juga yang mendampingi. Dari PT juga sih bilangnya juga sudah, katanya sudah tidak ada biaya apapun, tapi terus terkendali itu ada yang telepon dari pihak Jakarta juga ada. Nah, terus karena kesimpang siuran seperti itu dari PT DAP. Mm-mm. Ya, jadi sinyalnya dari Indonesia agak putus-putus ya, Mbak ya. Saya minta maaf ya, sebentar. Masih reconnect lagi. Jadi tunggu sebentar. Jadi Mbaknya ini menginfokan, jadi ini ceritanya ya, saya bacakan dulu ya. Tolong titip pesan kepada Bapak Beni untuk melindungi TKI yang memperpanjang mandiri di negara penempatan. Karena yang perpanjang kontrak mandiri di negara penempatan perlindungannya tidak maksimal. Tidak maksimalnya pas TKI tersebut meninggal dunia. Karena ada 2 TKI dari Cilacap yang kebetulan dekat dengan rumah saya meninggal dunia penempatan, tapi pas jenazah dipulangkan banyak dramanya. Karena perpanjangan kontrak mandiri katanya PT yang di Indonesia sudah tidak ada urusannya lagi. Padahal agensinya sama juga perpanjang kontrak, juga tetap satu majikan. Kalaupun PT tidak ikut membantu, tidak bisa dituntut hukum. Jenazah sampai di Indonesia ke alamat rumah dikenai biaya kargo sebesar jenazah bias dan biaya ambulan. Mintanya ke ahli waris 7 juta sebelum kenaikan BBM dan ada yang meninggal lagi tahun setelah kenaikan BBM dimintai 8 juta. Alasannya BP2MI sudah tidak ada dana untuk biaya kepulangan dari kargo bandara ke rumah. Tapi setelah tak lapornya ke BP2MI pusat, alhamdulillah gratis. Kenapa antara BP2MI, BP3MI Cilacap dan BP2MI pusat itu tidak sama? Dan klaim asuransinya 1 tahun lebih belum cair juga. Jadi ini informasi ya dari Mbaknya ya. Tapi setelah dilapor, halo, sinyalnya habis ya? Sinyalnya mati ya? Oke. Iya, masih sendiri. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi artinya adalah setelah dilaporkan ke pusat, semuanya baik-baik saja, seperti itu. Iya, makanya kan aneh, kenapa antara pusat dan di Cilacap, Semarang, jawabannya sama, tidak punya anggaran gitu loh. Padahal TKI adalah pengeluaran devisa terbesar gitu loh. Hmm. Kenapa ada di bawah-bawah itu alasannya seperti itu gitu loh. Katanya Oke. udah nggak ada anggaran untuk dari Jakarta ke Cilacap gitu. Dana yang ibaratnya 7 juta. Nah, yang kedua, ada yang meninggal lagi juga, sudah apa namanya BBM naik, malah mintanya 8 juta. Oke. Setelah Cuman ada, dilaporkan tapi nggak dimintain uang. Setelah dilaporkan nggak dimintain uang. enggak, Oke. enggak. Mm-mm. Oke, berarti Makanya intinya adalah masyarakat harus cerdas nih, harus tahu di mana, kemana kalian harus melaporkan juga dong. Bener nggak sih? Jadi iya, kalau kita iya, nggak cerdas akan dibodoh-bodohin orang. Nah, ini gunanya kita harus mempunyai edukasi yang lebih, belajar yang lebih baik lagi. Bener nggak?
Jadi Iya, informasi betul. informasi kita harus gali dong. Benar nggak sih? Iya, Nah, iya, betul. sekarang Miss Yuni selalu menggaung-gaungkan BP2MI untuk dicari dan BP2MI adalah instansi yang mau dikritik. Nah, ini bagus juga gitu loh. Jadi sebenarnya BP2MI itu tidak pilih kasih siapapun dia mau membantu asalkan melapor. Karena kan BP2MI nggak mungkin dong tahu kasus per kasus. Benar nggak sih? Iya, betul sekali. Jadi Betul. Cuma waktu itu yang saya sayangkan itu untuk telepon BP2M itu sangat mahal sekali. Sekali telepon gitu loh. sangat mahal sekali. Sangat. Bukannya gratis untuk wilayah Indonesia, Mbak? Enggak, waktu tahun kemarin itu pas kejadian ada yang meninggal itu saya telepon nggak gratis. Makanya seharusnya gratis pelayanannya untuk seluruh warga Indonesia gitu loh. Oke, Jadi ini nggak membebanin ahli waris gitu loh. oke, siap-siap. Jadi ini adalah info-info terbaru di mana mungkin info lama tapi kan belum sempat di-up atau belum sempat diinformasikan seperti itu. Ini kan sebenarnya sudah Iya, kejadian ini setahun yang lalu, tapi kan kebetulan nih, karena sampean sering lihat Miss Yuni live bareng sama Pak Beni dan kebetulan iya Miss Yuni bisa betul. dihubungi dan Ya, betul sekali. Biar oke, sampai langsung kepada beliau, Bapak Beni gitu, biar mendengar langsung oke, fakta yang sebenarnya oke. di bawah itu masih ada itu kalau yang meninggal dunia itu kalau sampai ke ahli waris ada masih ada permintaan biaya-biaya tambahan yaitu bayar kargo dan ambulans. Karena saya ngalamin 2 kali, Cek. Oke, siap, siap, Dua siap. kali. Pas bulan Juli sama pas bulan November 2022 juga. Oke, siap, siap. Jadi, Juga Cilacap juga. Setelah saya laporkan yang kedua kali juga sama. Dia mm, minta 8 juta dan oknumnya tersebut sama orangnya. Karena saya juga ke rumahnya mendampingi menerima telepon. oke, Gitu jadi loh. sama juga yang meminta uang. Sama orangnya. Oke, berarti Dua kali, 2 kali kejadian itu sama orangnya yang minta. Tuh. oh satu orang yang minta sama aja, tetap dia, benar nggak? Iya, iya betul. Karena pas yang di Karangpakis ini itu juga sama orangnya dari PP2MI Cilacap sama yang di mana itu yang di Jakarta Cengkareng apa di mana itu saya lupa itu juga Mm-mm. sama. Data masih ada semua sih. Oke, Jadi jadi saya dampingi keluarga ahli mm, waris untuk mm-mm, menerima telepon mm-mm, karena mm-mm. kan mereka lagi berduka, ya kan, Betul. disuruh cari uang 7 juta untuk bayar kargo dan ambulans. Nah, rekamannya saya ke BP2MI pasti ada karena setiap saya apa namanya telepon ke BP2MI kan direkam. Oke, siap, 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 siap. Itu ada. Nah, Oke, makanya saya pikir kenapa permasalahannya yang perpanjang kontrak mandiri di luar negeri harus dipersulit. Seolah-olah dikatakan sudah tidak ada hubungannya dengan PT awal yang di Indonesia gitu loh. Padahal mereka jelas-jelas resmi di sana dia perpanjang kontrak mandiri. Diketahui kalau di Taiwan kan KDI ya. Juga diketahui KDI otomatis segala urusan yang terjadi ataupun musibah meninggalnya TKI di negara uh, Taiwan seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah karena mereka adalah resmi gitu loh. oke. Saya Nah, potong sedikit ya. Oke, itu yang sampean ini katakan itu adalah benar tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau masalah PT itu kan mereka sudah memutuskan untuk mandiri. Mandiri artinya tanpa melibatkan PT. Nah, akibatnya kalau tidak melibatkan PT, otomatis PT juga tidak tahu apakah tetap di majikan yang sama atau tidak. Karena mau tidak mau, ini kabel keputus. Kabelnya kan keputus nih, jadi nggak connect dong. PT juga nggak tahu keadaannya. Jadi kalau ya, kontrak mandiri, kenapa sih saya lebih menyarankan untuk tidak kontrak mandiri? Saya pribadi ya. Kenapa? ya, Karena segala informasinya itu biar terus connect sama PT. Karena kontrak mandiri dan kontrak sama lewat agent itu sama aja. Kita sebagai pekerja migran itu nggak perlu bayar, yang bayar kan majikan. Itu di Hong Kong ya. ya, Di Taiwan saya kurang tahu. Jadi nggak boleh dong saya menyamakan. Jadi kenapa uang ya, sama-sama bayar yang bayar majikan, kenapa kita sendiri harus mengorbankan kontrak mandiri? Itu saya pribadi ya. Ini bukan golongan ya, atau apa. Kenapa harus mengorbankan diri sendiri? Karena ya itu apes tidak ada dalam kalender. Kalau saya pribadi sama-sama bayar,
yang nanggung majikan, kenapa saya harus menambil resiko. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, apapun yang terjadi, baik itu legal ataupun ilegal, itu tetap tanggung jawab negara. Itu yang saya tahu. Selebihnya mungkin bisa ditanyakan langsung nanti sama Pak Beni. Ya, ya Mm-mm. intinya kayak gini dulu awalnya waktu dulu di Taiwan kan belum bisa ya kalau perpanjang kontrak otomatis harus balik ke Indonesia ya gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Otomatis itu kan biayanya semakin gede gitu loh, semakin Oke. mahal. Mm-mm. Masalahnya seperti itu. Jadi kenapa? Karena beda dengan di Hong Kong nih. Saya juga dulu pernah di Hong Kong. Kalau di Taiwan kan itu setiap tahun, setiap bulan kita kena free, kena cek juga bayar. Oh, oke, Kayak oke, oke, ya oke, beda oke. dengan di Hong Kong karena saya juga pernah di Hong Kong. Mm-mm. Jadi sudah harus balik ke Indonesia perpanjang balik ke sana lagi kan biaya potongan lagi. Nah setiap Oke, bulan juga kena biaya, kena oke. potongan terus sampai habis kontrak nih. Itu Wah, masalahnya. oke, oke. Nah, ini yang seperti yang saya katakan tadi kan saya tidak tahu nih kalau di Taiwan seperti apa, di Indonesia, di Hong Kong seperti apa kan kita, kenapa kita berbagi ilmu. Oke, eh, pesan ini saya akan coba sampaikan, tapi itu kejadian adalah 2022. Saya tidak tahu nih apakah ada kejadian 2023, kita tanyakan sama teman-teman saja. Kalau masih ada, otomatis komplainan ini akan semakin gencar. Tapi setahu saya dari tahun 2023, saya lihat apa yang dilakukan oleh BP2MI itu semuanya gratis. Jadi Halo? eh, Ya sinyalnya. sinyalnya oke. Jadi yang saya ketahui nih dari tahun 2023 biayanya gratis. Iya. Biayanya sudah gratis nih. Jadi saya sendiri sudah konfirmasi beberapa orang dan gratis. Saya tahu itu gratis. Maka dari itu kan kita nggak tahu nih, apakah karena kalian itu cerdas, sudah connect, atau karena kita kurang informasi. Jadi bukan masalah goblok atau pinter ya Mbak ya. Karena kurang Iya informasi. betul. Jadi bukan goblok, oh kamu nggak ngelapor berarti goblok. Enggak. Karena kurangnya informasi dan kita tidak tahu melapornya pada siapa. Bener nggak? Iya betul. Ya karena Mm-mm. ahli waris kan nggak tahu, Miss. Jadi Betul. dimintai biaya segitu kan nggak tahu mau lapor kemana, nggak ada yang tahu kan. Kecuali tanya yang sudah pernah X gitu loh. Mm-mm, Oh mm-mm. harusnya melapornya ke BP2MI Pusat yang lebih jelas. Karena ternyata fakta setelah saya lapor, jawaban dari BP2MI Pusat memang nggak ada biaya sama sekali. Oke. Gratis gitu loh. Ternyata sampai alamat tidak dikenai biaya gitu loh. Cuman ya mungkin ada oknum-oknum di PP2MI Cilacap yang mengatakan bahwa